Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu berasa mana? Cakar dulu di kamar. Cakar dulu gerak telur. Insyaallah ya balik bersama guru ngeket telur. Ngeket telur dari ini. Iya, telur. Insyaallah mudah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara hikmah maulid, setiap tahun kita adakan. Dalam satu tahun itu berkali-kali kita ikuti, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari masjid ke masjid, dari tahun ke tahun kita ikuti peringatan maulid yang mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh pembawa ini. Menjadi pertanyaan dari kita semua, adakah bekasnya, adakah pengaruhnya bagi kita? Jangan sampai hanya menjadi seremonial saja, menjadi dari program semata tanpa kita mengambil hikmah. Nah, ini yang perlu. Silakan jadikan program, silakan jadikan satu agenda dalam satu tempat, masjid atau sekolah dan sebagainya. Tapi paling penting adalah bagaimana kita tarik di antara mana yang disampaikan oleh kita itu. Notasi ini kita tidak lagi tempat safety, tidak lagi satu lagi dan sebagainya. Dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah itulah berarti punya makna, berarti ada faedahnya kegiatan. Ini yang perlu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang saya sampaikan di sini tidak banyak. Ya, yang sampai terlalu banyak yaitu khayalan. Entah nanti bisa diambil satu atau dua. Pertama, segi akidah. Pada masa lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu lahirnya atau hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada peristiwa yang sangat mengherankan oleh masyarakat pada waktu itu. Pertama, ada satu tempat di mana masyarakat penyembah api atau istilahnya adalah majusi. Dia menangkap bulan api. Nah, sumpah dia, dia ngasih kuat, dia sumpah, dia ini segala-galanya apa yang dibutuhkan. Dia
air. Ada dosa yang serupa, agama kuasa. Wai. Irwai agama kuasa. Angka sedi orang, wai. Irwai agama irong, orang irong. Boleh wai. Pakai itu ada di mana minta. Barang itu yang kata. Nah, apa yang ada di sini? Kita dari hikmah di sini bahwa lahir seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghilangkan sesembahan yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana? Angka anak-anak jadi rasul mati harus disuruh Allah taala untuk hilangkan, lenyapkan sesembahan-sesembahan yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu ada sejarah dicatat lebih 300 patung tergantung di sekeliling Ka'bah. Yang besar di situ Lata dan Uzza. Masing-masing suku punya Tuhan. Kapan pasti disuruh Tuhan apa? Ya, ini koi misalnya Sulawesi Selatan menurut apa ya? Kata Tuhan nama Pogini, kata Tuhan nama Kasar, kata Tuhan nama Nurai, kata Tuhan nama Tato. Berapa suku ada Tuhan di sini? Yang bikin sendiri Tuhan. Ada terbuat dari batu, ada terbuat dari buah-buahan. Begitu. Nah, pada saat Nabi SAW diutus untuk menghilangkan kesembahan, maka itu dihilangkan semua, dihancurkan semua. Nah, inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW perlu diperkuat adalah akidah. Ini fondasi agama kita. Nah, pada akidah ini rapuh goyang, maka semuanya akan goyang. Bahkan bisa semuanya akan runtuh, hancur segalanya. Dari sebuah akidah itu masalah. Nah, ini di mana? Kejadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk falanya ya roh ya seni angkat yang agama kuasa dengan pengalaman. Kamana manggai angka kuasa kuai. Jadi itu biasa angka dari lalu kita kotangi rimpoi bagian kita lo kusaloke manggai angka kuasa kuai. Kemudian dipakai telur, mamata, kepala saiki, mamata, berdiri, anda, edena, berarti masih ada yang dianggap berpengaruh pada dirinya kecuali Allah. Itulah syirik apa dua. Ini yang mau dihilangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini akidah perlu perbaiki akidah kita. Saya pernah salah seorang ibu berbicara lagi sama saya. Angkana sepura kampung Mondoi Sidi, angka acara Siratu Bang berpul Soko, Siratu Bang Soko, Siratu Bang Soko. Tiga kayak ada Soko, kayak ada. Mari angkani boleh yero tola tak pergi yero Soko Siratu Bang tiga yang ibu berbuaya engkau lunda angkade nanti kona matapa buaya niya runami Soko yang tak ada ramai menuju ke sungai Isoro ikalah masuk-masuk dipandai mengkuasa berarti engkau tahu mengkuasa dia Allah Ta'ala. Inilah syirik apa jualan masalah sampai jaki masalah haji sini malah kelamaan maka dia Allah Ta'ala lain
panduan ke Rasulullah Ta'ala layak batang amalnya untuk mana yang malam batang puluh tahun Rasulullah batang puluh tahun Rasulullah Ta'ala hati tahu kurang tahu hanya satu detik saja sih semuanya hancur kembali mau bahkan yang kemarin terdapat lagi di negara yang dalam benar semua ini bahaya. Nah ini hikmah peringatan kali ini. Jadi kita selama diutus oleh Allah untuk menghilangkan keyakinan kepercayaan kepada yang bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang merajalela pada masa jahiliyah. Ya. Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah, biasa ketawa sendiri, bicara karena biasa tadi bila sudah aku tanya siapa yang ini kalau aku tanya begini mari ada satu Jawa tadi kan tahu ini Jawa kan biasa kita ni akhirnya Umar pengeran pandukan untuk kami di Musallam biar kesempatan kita angka anak makmur itu anak-anak mungkin umur 3 sekarang belum maturku belum maturku kira anakku si bawa kakai kiro kalabome malamuni usul meneno laporan itulah yang saya menangis kenapa saya berbuat seperti itu sama jahil ini seperti jahiliyah bukan karena tidak pintar, karena jahil, tapi perbuatannya yang seperti itu, karena terjadi. Bersabarnya orang waktu itu, Arab kalau dia bunuh anak perempuannya, itu sehingga saya menangis. Ingat perbuatan saya waktu sebelum Islam. Yang kedua saya ketawa, mentertawakan diri saya. Saya pernah buat Tuhan, buat patung terbuat dari kurma. Karoma, berbiasa gimana karoma? Ya naruh karena pada bunga mereka, nampak bentuk patung seperti manusia. Itulah Tuhannya. Ingat kali dokter sompet sudah corona, mari lalu apa saja kebutuhannya yang kita kesehatan, kita rezeki, kita jodoh dan sebagainya. Mantanamina sampai sompah, lalu mereka. Dia menunggunya, bertengiro, pulau enggak nak lojilina watre. Ya bagaimana itu? Maka saya ketawa sendiri, tunggu nasir. Ya waktu minggu, ya waktu sumpah, ya waktu mantra. Ini sama jahiliyah tadi. Kita katakan jahiliyah. Ini bertiga apa namanya perbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alena kedua, alena mencoba, alena muslimina kebutuhannya. Itulah maksud Allahus Samad. Allahus Samad. Allah Taala dia akan sini hajatnya, sini keperluan. Tuhan Allah Taala. Malah saji berkoalisi, mungkin pola kali di sini. Ya, datang ke dokter silakan. Datang kepada yang pengobatan alternatif silakan. Tapi jangan salah ucap. Ibu, bahasa kita dulu. Kalau datang ke dokter, jangan salah ucap. Apa yang salah ucap? Ini, dok, sembuhkan penyakit saya. Jadi saya punya penyakit banyak. Sembuhkan dok. Itu ungkapan yang sama. Ungkapan yang sama. Dokter yang bagus, dokter yang beriman, dia katakan, maaf, bukan saya menyembuhkan penyakit. Saya dokter mengobati seseorang pasien yang menyembuhkan cuma Allah. Nah ini dokter beriman. Maka
penyakit asma, penyakit dan sebagainya, obat itu punya obatnya. Mudah-mudahan berkah obat itu Allah menyembuhkan penyakit saya. Inilah orang beriman kepada Allah. Maka sekali dengan Allah Taala. Karena menyembuhkan Allah, bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, bukan dukun yang menyembuhkan, cuma Allah yang menyembuhkan. Ini keyakinan perlu kita perbaiki. Bapak Ibu sekalian, yang sampai ini mudah kita dalam agama kita. Ini sabana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun berdakwah, lebih lama di Mekah daripada di Madinah. Di Mekah dakwahnya cuma satu, adalah memperbaiki akidah. Tauhid apa sewangi dakwahnya kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya, cuma mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah. Hukum nanti ke Madinah. Ya, 2 tahun sebelum hijrah baru ada salah. 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, apa kesempatannya? Dia akidah saja. Mengajak orang beriman memperbaiki akidah, memperbaiki akidah Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur dan ibadah. Itu saja dakwahnya. Nanti tiba di Madinah tahun kedua baru ada puasa, baru ada zakat. Tahun kedua jadi baru ada zakat. Bagaimana hati? Hati lebih lagi mencari hati yang murni dan kita lakukan hati wadah. Ini masalah hukum. Kenapa? Karena fondasi dulu, perbaiki akidahnya. Ya, ini makanya saya berikan nama ini bagaimana perbaiki akidah kita. Akidah Islam. Ya. Oke, saya katakan, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika nonton televisi, saya teringat ada Harmoko, ya, dalam marhum dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengatakan waktu dia menteri penerangan itu katakan tidak semua yang ditayangkan televisi itu baik, itu kata beliau. Maka pintar-pintarlah memilih yang terbaik, itu kata beliau. Nah, ketika kita menonton televisi, anak-anak kita seperti ini, anak TK, anak SD, itu bisa-bisa semuanya baik, semuanya baik. Ya, semua agama bisa tampil di situ, memberikan ceramah. Orang Kristen ada ceramahnya, orang Hindu ada ceramahnya, Konghucu ada ceramahnya. Kalau kita tidak memberikan pengetahuan kepada anak, maka dia maka wayo, kaitannya itu pada dalam tayo, ikuti kalinya kita terkolir. Jangan sampai punya keyakinan bahwa semuanya bagus, semuanya agama benar. Nah, ini perlu kita terapkan dalam generasi kita. Ya, kalau ada ungkapan semua agama benar, itu tidak punya keyakinan seperti itu. Boleh kita katakan semua agama benar sesuai dengan penganutnya masing-masing. Nah, ini baru bisa kita terima. Karena kita punya keyakinan inna dina indallahi Islam. Nah, ini agama negara Allah Taala yaitu agama Islam. Kita tanamkan pada diri kita, tanamkan pada generasi kita, anak-anak kita. Bapak itu beda pengaruh. Untuk kesalahan yang mata. Apalagi kalau nonton nih, ya, di YouTube banyak sekali di situ. Ada yang ustaz murtad, ya, ada penceramah murtad, masalahnya. Ada juga pendeta masuk Islam, banyak sekali. Nah, ini semua bisa membingungkan dan sebagainya. Makanya perlu edukasi, kami memberikan pengetahuan kepada anak kita dan anak kita. Yang pertama masalah akidah. Kemudian yang kedua akhlak. Ya. Hanya dua saya sampaikan di sini karena sudah lama ini seperti ini. Ada dibaca dalam bahasa ini. Wa kana sallallahu
Dua sifat sampai nanti kunci di tanah kemina. Betul malah dua alhamdulillah. Dia berjaga di bawah. Ya. Akhlaknya Nabi Sallallahu Wakana semua tidak hanya Tuhan matang di sini nantinya raja apakah kena alim. Bapak Ibu, lagi matang di sini, lagi raja sini. Nah, lagi itu lagi. Ada bedanya. Kali ini mana? Ya. Biasa matang di sini. Contohnya kita. Nah, contohnya kita. Tapi itu matang di sini. Syarikat haya. Angkatan juga betul lah ibadah ini batu batu wangi adalah aswak karena berai asalnya orang-orang sebanyak yang itu maka ramai-ramai kepala suku untuk kembali ke tempatnya. Waktu itu Nabi naik sas mancing ini orang tangga. Kebetulan kami karena pakaian nawa di Lapuna cabalin tolong dikina aturutin Musa dan Pak Muslim masih tolong dikina. Ayo kita lakukan di sini bikina tolong masih ini yang mampu kele ya saya kan bikina tolong dari masih televisi kan itu televisi pelaku pakaiannya atau jika Cina ini mampu isi itu mampu isi sampai duitnya. Masya Allah. Di mana komunikasinya naik dari berjaya mana? Ternyata pakai superhero. Nah ini, perjelasannya. Ya. Iya kita di sini. Ada sih makanan itu saya sama di sini. Setiap ada. Dek nakuada ada tersini lagi nakuada. Telah makan di sini. Dia setengahnya nakuada. Nah, ini apa pun boleh disediakan poin. Maka kalau itu yang ada, si Tinaja ini mungkin kalau ini si Tinaja, atau dia si Tinaja ini si Tinaja apa boleh? Ada. Nah, ini apa protein? Apa protein? Anak-anak, kuah itu memang pantas anak-anak. Tapi ketemu teman-teman dia si Tinaja. Nah ini. Jadi ada ucapan tidak pantas kita ucapkan. Kalau itu kita hindari, berarti kita punya rasa malu. Malu. Pakaian juga begitu. Kita pakai pakaian, ya ini pakai ya tidak pantas. Kau pakai begitu. Nah, dari sini sana. Bagi sapi GDP, dengan suara dan baju. Dikasih itu, mari dong tak pemanfaatnya malipa, manfaatnya kasih, mari sebantas ini, dikasih itu, ini nak ada orang kita, nah yang pas yang ini orang kono yang tahu apa tahu Sirina pasti ini orang kono ini nasihat orang tertinggal sangat mengena, sangat bagus. Yang kedua kata di sini. Dena pogawi anak tersikinan dena pogawi. Angkat dulu mantolkan. Dena sekinan ini tapi sekinan pogawi. Yang anak pogawi yang apa? Contoh, ya contoh. Aku masih kita yang lo Ustaz Anwar, Imam, Bakat, silakan itu masih itu tidak pantas, atau iya, tapi anak TK, gora-gora selalu itu pantas. Ya anak itu malu di telur pantas, anak. Tapi kebahasaanku, menurutku, kalau telur mantu itu tidak pantas. Ya pantas. Saya makan di sini, ya dia pantas, yang tidak pantas.
Dia itu ada setting aja, ini sekedar contoh, ya. Itulah makanya sih. Yaitu sistem yang ada di sini. Contohnya, dia 5 sama kita masuk kan pada lalu sini mulu. Ayah tadi maraja sini aja, ya. Ini penting. Al-iman, al-hayau, al-hayau, siriero, nisfu iman, separuh dari iman. Bagi Tuhan tetap betul. Kalau orang kan di sini nggak tahu, berarti kita tidak pernah baik. Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang kita al-hayau wasanom, ayat terima kasih. Walakinna min nisai ahsan ayatiya dia pada kesina narik kopi mantul mereka kesini yang kesini mantul mereka dari kesini masalah kampungnya masalah bermain masalah negara ini narik kopi mantul mereka kesini makasih mana tahu sih tapi dia pada kesini narik kopi mantul mereka kesini asli kita selalu maka mantul kesini Terutama dasarnya kita tak malu. Biasa erosi salah tempat, ya, salah tempat. Jadi lo malu mengkalikan ceramah asal masih kita. Nah, pada tempat masih dia. Jadi lo majemah, kita majemah, ini masih kita. Dengan kota masih ini. Kalau di musim yang dicari, kita orang musim. Jadi posisi jangan jadi kita memang hanya sendiri yang kita sendiri itu masih kita berdosa masih kita berdosa itulah tempatnya malu ajakkan masih dengan kondisi justru pas tadi kurang akan bertanggung di sini ada masih kalau kebalikan tapi yang perlu kita gunakan malu adalah kepada perbuatan dosa. Ini yang pertama syirik. Ya. Yang kedua tawadu. Maraja katuna alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rasulun kui macanya alena dihormati dihargai. Mereka suruh kui malawanya alena dia perlu kasih sayang ngajak bicara berubah ya ini juga di kandang keumian ya tahun masih kau berubah ada tempat ada tempat kilo waktunya melo rajin tahun masjid dan jatuh bagaimana caranya supaya bisa tidak ribut, yang penting rajin ke masjid. Firman pasal itu mana? Iya, tuan. Panjangnya, maknanya, ekonomi negara serta masjid tidak ada bisa ini. Yang bisa diberi pada diri kita. Jika ngurus masjid, maka kita anak-anak kita bergembira pada masjid. Kita wajib Rasulullah. Allah tanpa kunale. Saya biasa sampaikan bahwa tawadu itu adalah kunale istilah ya. Bahasa kita is'al. Istilah akhir bicara kita is'al. Sebagai anak kepada orang tua bisa menjadi anak di pulau bapak. Ada keputusan tak kena ke bapak. Ada yang memberhenti sudah kena ke bapak. Harus orang tua kita yang hormat kepada orang tua kita, kita melahirkan, kita melihara kita. Kita tahu diri sebagai anak. Ini namanya tawadu. Eko kita gerak-gerak tawadana, seke-seke tawadana, berarti dia tidak tawadu. Dia nampak kenal itu tawadana. Sebagai murid, sebagai santri, sebagai siswa, harus tawadu kepada kita. Tahu diri lah, saya ini santri, saya ini siswa, saya ini murid. Ya. Tahu kelas
Sudani Medan Guna. Masya Allah. Ia dulu kita ideolog. Lalu kelas pada lain, lalu langsung. Pokoknya yang kita kalau sini akan sempurna. Apalagi kecuali. Tidak manusia, kayak sempurna kita. Sempurna kita. Begini. Mereka nak tahu kita. Deteksi. Ada manusia. Keberbedaan kita. Kalau ini saya sombong, takut sombong, takut kita. Masya Allah, ini di Parlemen, ya. Yang mana kita masalahkan sekarang orang tua atau keadaan atau memang anak itu tidak ada yang perlu kita salahkan, tidak ada yang perlu kita salahkan. Mari kita bagaimana memperbaiki akhlak generasi kita. Ya, bisa hormat kepada orang tuanya, bisa hormat kepada gurunya. Ya, tapi biasa tuhnya lo, guru matu pakalena, mati, dia mati sana dulu na. Guru mati, jadi dia penghargaan mobil, aku lagi balangka, apa bisa nama, balangka. Ya, bukan berarti kita mau dihormati, dihargai. Kalau pesanan kita Yunus, ya, kalau pesanan kita Yunus. Akhirnya termasuk ini, karena saya kasih pakaianku, itu pakaian dari Buta Yunus Sultan itu rapi, kasih pakaiannya, pakai Pak Disa yang hargai, Pak Disa yang hargai. Ada kamana dia memang kasih pakaianku, nama dahnya dia kata orang Pak Disa nama dahnya. Begitu kita hargai ilmu yang berbeda. Ya, menghargai guru berarti menghargai ilmu. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nama guru. Ya, jadi hormatilah, hargailah guru kita. Asal pada pemahaman ini nanti lebih dihormati dari kita. Mabek dari baraka apa di sana. Makan dulu. Banyak apa di sana tapi ada baraka. Mabek itu nanti dulu. Ini makanya pasal kita atau pasal dia. Juga mencoba olahana dulu, barusan ini. Jangan coba olahana, guruku barusan ini. Emang kita ni olahana tahu dia, guru kan tahu dia. Pengurusnya makin awal ni, awal apa pasal apa lagi? Ini apa perlu kita terangkan kepada generasi kita bagaimana ada rasa tawadu, ya, tawadu, pembakaran nade, rasa hormat kepada yang tua, rasa sayang kepada yang muda. Itulah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Pertama adalah perbaiki akidah kita, perbaiki iman kita, karena itu berdasarkan agama. Terima kasih kepada ada terima kasih keyakinan. Terima kasih terbaik atas doa dan pengawasan. Kemudian dari dua akhlak saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil, yaitu ibu sifat akan bersifat yang itu ibu sifat dikawin dan masalah ini ada tidak boleh agama tapi ada tak sifat dikawin sifat. Kemudian mari kita saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama kita. Maka itulah akhlak yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh maaf kita sangat kekurangan dan sekali lagi mohon maafkan apabila terpaksa